Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lailatul Sa'diyah MIP. Saya merupakan dosen program studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk bidang pengajaran sebagai syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam kegiatan Dharma Pengajaran, saya dipercayakan oleh program studi untuk mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya pengantar ilmu perpustakaan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan rancangan pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi dengan kode IPW 100 dan diberikan kepada semester 1 atau ganjil. Mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan teoritis mengenai konsep dasar di perpustakaan yang meliputi konsep dasar perpustakaan, hubungan ilmu perpustakaan, arsip dan dokumentasi, sejarah perpustakaan, peran perpustakaan, profesi pustakawan, jenis perpustakaan, layanan perpustakaan, pengorganisasian bahan pustaka, konsep kerjasama, serta jaringan informasi di perpustakaan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menguasai mengenai dasar-dasar perpustakaan, mahasiswa mampu memahami peran perpustakaan dan pustakawan, mahasiswa mampu mengidentifikasi standar-standar dan kegiatan di perpustakaan, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh perpustakaan. Proses pembelajaran dilakukan dengan blended learning, dilaksanakan luring di kelas atau laboratorium program studi, dan daring menggunakan Google Meet dan Classroom. Penilaian mata kuliah bersumber dari observasi aktivitas mahasiswa, laporan hasil proyek, tugas mandiri dan kelompok, UTS dan UAS yang mencerminkan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dibebankan pada mata kuliah. Selanjutnya adalah video pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan dengan topik pembahasan layanan perpustakaan. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi kita kembali lagi ketemu di mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan. Dan ini adalah pertemuan ke-7. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis, fungsi, dan tujuan dari perpustakaan. Oke, saya akan mengulang kembali sedikit mengenai materi minggu lalu mengenai jenis perpustakaan. Ada yang masih ingat jenis-jenis dari perpustakaan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan? Oke, Mbak Meka ya? Ya, silakan Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Ibu, jenis-jenis perpustakaan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Yang pertama itu perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, dan perpustakaan perguruan tinggi. Baik Ibu, terima kasih.
Ya, terima kasih Mbak Meka. Jadi betul yang dikatakan sama Mbak Meka bahwa jenis-jenis perpustakaan menurut Undang-Undang Nomor 43 itu ada perpustakaan nasional, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, dan perpustakaan umum. Jadi mohon diingat bahwa ada 5 jenis perpustakaan menurut undang-undang. Kemudian fungsi dari perpustakaan. Masih ada yang ingat apa saja fungsi? Ya, Mbak mau bantu menjawab? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adapun fungsi dari perpustakaan yaitu ada 5. Yang pertama fungsi pendidikan, yang kedua yaitu ada fungsi penelitian, yang ketiga yaitu fungsi penyediaan informasi, yang keempat itu ada fungsi rekreasi, dan yang terakhir itu sebagai pelestarian informasi. Baiklah, terima kasih. Terima kasih Mbak Herma ya tadi. Oke, jadi tadi ada apa saja fungsi dari perpustakaan? Fungsi edukasi atau pendidikan, kemudian fungsi penelitian, fungsi pelestarian, fungsi rekreasi, dan terakhir ada fungsi apa? Fungsi informasi. Nah, jadi itu harap diingat bahwa ada 5 fungsi dari perpustakaan. Oke, jadi kita setelah refleksi minggu lalu, kita akan melanjutkan materi pertemuan hari ini. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa minggu ini kita akan membahas tentang layanan perpustakaan. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata layanan, atau mungkin kalian juga sudah sering bolak-balik masuk ke perpustakaan dan masuk ke dalam layanan perpustakaan. Sebenarnya apa sih itu layanan perpustakaan? Layanan perpustakaan, kalau di sekolah atau di perguruan tinggi kan ada, di fakultas ada namanya layanan administrasi, kemudian ada layanan-layanan lainnya. Nah, kalau di perpustakaan ada juga namanya layanan. Nah, sebenarnya apa itu layanan? Layanan perpustakaan. Boleh tunjuk tangan kalau ada yang tahu? Oke, Mbak, silakan Mbak. Izin menjawab, Ibu, boleh sambil duduk. Kalau menurut Dwi, itu untuk layanan perpustakaan merupakan kegiatan yang mempertemukan petugas dan pengguna, bertujuan untuk memberikan informasi dan fasilitas dengan cepat, tepat waktu, dan akurat. Pelayanan yang baik harus bersifat ramah dan berorientasi pada kebutuhan pengguna, serta mengantisipasi perkembangan informasi teknologi. Lalu, layanan perpustakaan adalah segala bentuk bantuan yang diberikan kepada pengguna untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya perpustakaan. Kalau menurut Dwi seperti itu. Oke, jadi menurut Dwi tadi layanan perpustakaan adalah kegiatan yang diselenggarakan di perpustakaan yang berorientasi kepada pemustaka atau pengguna, dan diharapkan layanan tersebut cepat, tepat, dan akurat. Ada lagi? Menurut teman-teman yang lain? Oh, Mbak di sebelahnya. Silakan, Mbak. Izin menjawab, Ibu. Menurut saya, layanan perpustakaan itu adalah proses atau upaya penyebarluasan sumber-sumber informasi yang ditujukan kepada pengguna perpustakaan menggunakan langkah-langkah yang strategis sehingga tercapai optimalisasi pendayagunaan perpustakaan tersebut. Oke, kalau menurut Mbak Nisrina, bahwa layanan perpustakaan itu adalah untuk menyebarluaskan informasi yang ada di perpustakaan kepada pengguna. Oke, jadi sebenarnya layanan perpustakaan ini sudah tepat yang disebutkan oleh teman-teman tadi, bahwa layanan perpustakaan itu adalah fasilitas dan kegiatan dari perpustakaan dalam memberikan jasa kepada pemustaka. Nah, perpustakaan ini kan adalah orientasinya jasa yang diberikan kepada masyarakat atau yang disebut pemustaka atau pengguna. Ada juga yang menyebutkan bahwa layanan perpustakaan itu kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Jadi, pada dasarnya perpustakaan itu diselenggarakan untuk melayani pemustaka. Jadi, perpustakaan itu harus sadar, harus
tahu bagaimana kebutuhan dari si pemustakanya. Supaya apa? Supaya perpustakaan ataupun pustakawan menyajikan sumber-sumber informasi supaya berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau tidak menyajikan sesuai dengan kebutuhan, tentunya layanan yang disediakan oleh perpustakaan itu akan sia-sia dan tidak digunakan secara maksimal. Nah, kemudian kita masuk ke jenis layanan. Oke, jenis layanan ini sebenarnya banyak di perpustakaan itu jenis layanannya apa ada banyak ya. Kira-kira jenis layanan apa yang kalian sudah tahu? Sirkulasi, kemudian referensi, apa? Peminjaman pengembalian? Oke, ada lagi? Ruang baca anak. Oke, ada lagi? Kenapa? Layanan IT, kemudian layanan disabilitas. Ada lagi? Atau sudah sama seperti yang disebutkan teman-teman sebelumnya? Layanan audio visual. Oke, kita lihat satu-satu jenis layanan ini ada apa saja. Yang pertama ada layanan orientasi perpustakaan. Apa ini layanan orientasi perpustakaan? Jadi layanan orientasi perpustakaan ini adalah layanan yang diberikan oleh pustakawan untuk misalnya mengenal perpustakaan, jasa apa yang diberikan oleh perpustakaan, sarana penelusuran, bagaimana cara menelusuri informasi. Dan ini biasanya dilakukan oleh beberapa perpustakaan untuk pemustaka baru. Jadi contohnya kalau misalnya kan kalian masih awal ya, semester awal. Jadi nanti biasanya dari perpustakaan perguruan tinggi kita ini akan memberikan namanya user education atau pengenalan perpustakaan. Nah, itu adalah masuk ke dalam layanan orientasi perpustakaan. Jadi layanan yang memberikan pengenalan kepada mahasiswa baru, siswa baru atau pemustaka baru. Kemudian yang kedua adalah layanan sirkulasi. Nah, layanan sirkulasi ini sering disebut sebagai layanan peminjaman dan pengembalian. Nah, jadi yang di layanan inilah kalian bisa meminjam buku. Jadi kalau kalian bisa meminjam buku, ini adalah namanya layanan sirkulasi. Kemudian yang ketiga adalah layanan referensi. Layanan referensi ini adalah layanan rujukan atau layanan yang tidak boleh dipinjam koleksinya, jadi hanya baca di tempat. Yang keempat adalah layanan deposit. Pernah masuk layanan deposit? Pernah? Oke. Layanan deposit ini lazimnya ditemui di perpustakaan umum. Ini biasanya berisi terbitan pemerintah atau terbitan dari suatu daerah yang mempunyai aspek-aspek tertentu. Itu namanya layanan deposit. Jadi kalau di perpustakaan daerah kita yang di Sawah Lebar itu ada layanan depositnya. Apakah kita bisa mengakses? Bisa, kita bisa membaca di tempat. Kemudian ada namanya layanan buku tandon. Nah, apa layanan buku tandon ini? Layanan buku tandon ini adalah layanan salinan dari buku. Jadi setiap buku itu yang dipajang di rak itu ada salinannya. Nah, dimasukkan kemana? Ke dalam layanan tandon. Untuk apa layanan tandon ini? Layanan tandon ini misalnya mengantisipasi apabila ada buku yang hilang atau buku yang disirkulasi itu habis dipinjam oleh pemustaka. Jadi layanan tandon ini menyediakan kopiannya atau salinannya. Boleh dipinjam nggak, Bu? Nggak boleh. Buku di layanan tandon ini hanya bisa dibaca di tempat. Tuh. Kalaupun ada peraturan boleh memfotokopi, biasanya dikenakan jaminannya apa? KTM atau KTP. Gitu. Kemudian ada namanya layanan koleksi AVA. AVA ini audio visual. Ini jadi berisi
koleksi-koleksi audiovisual, ya kayak kaset, kemudian audiovisual lainnya. Kemudian layanan informasi. Ini layanan berisi tentang informasi-informasi mengenai perpustakaan, bagaimana cara membuat kartu anggota atau menjadi anggota perpustakaan. Itu adalah layanan informasi. Kemudian layanan penelusuran pustaka seperti layanan internet, layanan OPAC atau Online Public Access Catalog sebagai sarana dan sistem temu kembali dari informasi. Kemudian ada namanya layanan kerjasama silang layanan. Ini adalah perpustakaan menyediakan koleksi melalui kerjasama. Nah, kerjasama perpustakaan ini akan dibahas di pertemuan 13 dan 14 nanti. Jadi kerjasama silang layanan ini harus diadakan dari kerjasama dulu. Jadi misalnya perpustakaan Undip melakukan kerjasama dengan perpustakaan B. Nah, jadi pemustaka misalnya tidak bisa atau tidak ada buku di perpustakaan Undip, boleh membaca di perpustakaan B, tapi dengan asas adanya kerjasama antara perpustakaan tersebut. Kemudian layanan perpustakaan keliling. Nah, ini mungkin kalian sudah sering mendengar layanan perpustakaan keliling. Jadi layanan perpustakaan keliling ini yang menghampiri, yang menjemput bola atau menjemput pemustaka ke lokasinya. Ada yang datang ke desanya, ada yang datang ke sekolah, atau kalau yang di Bengkulu ini di mana? Di Pantai Berkas ada ya? Pernah ya? Nah, pernah itu perpustakaan umum melakukan perpustakaan keliling. Nah, ini adalah beberapa jenis-jenis dari layanan perpustakaan. Jadi tidak semua perpustakaan itu harus menyediakan layanan ini. Jadi itu disesuaikan dengan jenis, sesuaikan dengan fungsi, sesuaikan dengan tujuan atau visi misi dari perpustakaan, serta disesuaikan dengan SDM dari perpustakaan tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Masuk ke sistem layanan perpustakaan. Ada yang tahu sistem layanan perpustakaan ada apa saja? Ada yang tahu? Tadi jenis, sekarang sistem. Berarti layanan tersebut menggunakan sistem apa untuk melakukan kegiatan pelayanannya? Oke, yang pertama ada open access, yang kedua adalah closed access atau sistem layanan terbuka dan layanan tertutup. Oke, kalau open access atau sistem layanan terbuka adalah perpustakaan memberi kebebasan kepada pengunjungnya, kepada usernya untuk dapat masuk dan memilih sendiri koleksi yang diinginkannya di rak. Jadi kita bebas, kita masuk ke perpustakaan, kita langsung datang ke rak, kita mau menggunakan buku yang mana, kita mau meminjam yang mana, itu kita bisa bebas memilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Kemudian kalau closed access ini adalah pengunjung itu tidak boleh langsung mengambil koleksi atau bahan pustaka yang diinginkannya di rak. Jadi harus melalui petugas perpustakaan. Jadi kayak sistem order dulu gitu. Pemustaka dapat memilih koleksi bahan pustaka yang diinginkannya melalui katalog yang disediakan. Jadi pemustaka itu dia tidak diberikan kebebasan untuk mengakses koleksi di rak. Jadi dia misalnya ingin mencari buku tentang layanan perpustakaan, dia harus tahu judulnya, dia harus tahu siapa pengarangnya, bisa juga dia harus tahu penerbitnya. Kemudian dia menyebutkan kepada pustakawan untuk mencari koleksi yang dia butuhkan. Itu perbedaan mendasar dari open dan closed access. Ini ada kelebihan dan kekurangan dari open access. Jadi kalau open access itu penggunanya bebas memilih bukunya sendiri. Kemudian jika ada buku yang diinginkan tidak ada, dapat memilih buku lain dengan subjek atau topik yang sama. Sedangkan kekurangannya adalah susunan buku rak menjadi berantakan
dan kemungkinan banyak buku yang hilang. Nah, karena pemustaka bisa mengakses leluasa dengan bebas koleksinya, yaitu jadi rak buku ada jadi berantakan, kemudian ada buku yang rusak, ada yang hilang, terus perilaku vandalisme itu sering terjadi. Nah, biasanya perpustakaan yang menerapkan open access ini ada peraturan misalnya seperti ini. Letakkan buku di mejanya. Setelah membaca, letakkan buku di mejanya, jangan kembalikan di rak. Pernah menemukan aturan seperti itu? Nah, itu mengantisipasi supaya peletakan buku itu tidak sembarangan. Kan kalau kita kan ada belajarnya klasifikasi ya, kelas dari buku. Jadi misalnya kelas 00 diletakkan di kelas 900, itu kan agak menyusahkan. Raknya dari 00 ke 900 itu juga jauh. Nah, itu mengantisipasi seperti itu. Jadi nanti biarlah pustakawannya yang melakukan penyusunan atau shelving dari buku tersebut. Ini yang open access. Kemudian kalau close, ini adalah susunan dan letak buku terpelihara. Tidak perlu ada petugas khusus untuk mengawasi pengguna. Kekurangannya, kebebasan melihat buku tidak ada, harus dicari melalui katalog. Petugas harus mengambilkan dan mengembalikan buku, dan katalog harus lengkap. Nah, kenapa katalog harus lengkap? Ya karena panduan pemustaka mencari buku itu ada di katalognya. Oke, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari open dan close access. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, mungkin ada sharing mengenai pengalaman di perpustakaan. Satu orang aja sharing di perpustakaan sekolah dulu misalnya, atau di perpustakaan desa, atau di perpustakaan manapun yang sudah pernah mendapatkan layanan. Oke, Mbak, silakan. Izin menjawab, Bu. Saya pernah ke perpustakaan sekolah saya waktu SMA. Saya di sana ke perpustakaan untuk mencari referensi atau buku untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru saya pada saat itu. Dan di situ saya merasa bingung di mana saya untuk menemukan buku yang sesuai dengan referensi yang saya butuhkan. Karena saya bingung, saya bertanya kepada pustakawan di sana, dan di sana saya dibantu oleh pustakawan saya dan diarahkan untuk menemukan buku yang tepat dalam mengerjakan tugas saya. Pada saat itu saya merasa bingung referensi mana yang tepat untuk tugas saya, dan saat itu pustakawan memberikan referensi-referensi yang tepat untuk tugas saya. Karena pengalaman itu membuat saya percaya diri untuk mengerjakan tugas datang ke perpustakaan, Bu. Seperti itu. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih Mbak. Jadi Mbak ini memberikan pengalamannya mengenai di layanan perpustakaan. Jadi beliau merasakan bahwa puas terhadap layanan yang sudah diberikan. Beliau merasa percaya diri atas referensi atau rujukan yang diberikan dari si pustakawan. Jadi pustakawan itu harus aktif dan proaktif terhadap si pemustaka. Jadi kalau misalnya pustakawannya jutek, terus pustakawannya marah-marah, ya nggak ada yang mau ke perpustakaan, takut dong orang menggunakan layanan perpustakaannya. Oke, ada lagi yang mau memberikan sharing? Oke, Mbak. Oke, silakan Mbak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari pengalaman saya sendiri ke perpustakaan sekolah itu mungkin agak berbeda ya dengan zamannya sekarang, karena waktu itu saya masih 2018, mungkin itu zaman corona ya. Wah, jadi waktu peminjaman buku pada layanan sirkulasinya itu masih manual, belum seperti sekarang ini menggunakan digital. Kalau dulu kan masih disediakan kertas khusus untuk peminjaman dan pengembalian buku. Terus juga di sekolah itu ada kegiatan sebelum memulai belajar, itu kami diberi akses untuk membaca buku dulu sebelum mulai pelajaran, dan ada kegiatan seperti menghias kelas dengan membuat pojok baca. Jadi setiap kelas itu
dilombakan, itu yang membuat kami semangat. Jadi kami dari mahasiswa-mahasiswa yang lain itu semangat untuk menghias pojok baca di setiap kelasnya itu semenarik mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah sharingnya, pengalamannya adalah diikutsertakan ya dalam menghias atau meramaikan pojok baca di setiap kelas. Nah, itu merupakan salah satu inovasi dari layanan perpustakaan juga. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Siapa? Siapa yang mau bertanya? Oke, Mbak siapa ya? Mbak Pesti ya? Silakan. Baik, saya Pesti Rahmadia, izin bertanya Ibu. Kan di zaman era modern ini dengan banyaknya kecanggihan digital seperti yang disampaikan teman-teman tadi, kalau udah ada akses secara digital, nah pasti ada tantangan-tantangan Ibu dalam layanan-layanan di perpustakaan. Jadi apa saja sih Bu tantangan-tantangan untuk yang kami persiapkan untuk di masa depan dalam menghadapi tantangan-tantangan layanan perpustakaan tersebut Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Jadi mudah-mudahan kan kalian adalah calon pustakawan ya ke depannya, amin. Jadi tantangan apa? Yang pertama adalah tantangan teknologi. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sekarang perkembangan informasi, perkembangan teknologi itu cukup pesat. Jadi perpustakaan pun harus berpacu bagaimana bisa menyesuaikan teknologi yang ada di layanannya. Kemudian tantangan dari pengguna ini seperti misalnya adalah perilaku dari pengguna itu juga berubah. Misalnya dulu adalah pemustaka harus datang ke perpustakaan untuk membaca buku. Sekarang pemustaka malas atau enggan datang ke perpustakaan karena apa? Bisa mengakses internet, bisa mengakses Google ataupun e-book dan e-jurnal lainnya. Kemudian tantangan misalnya seperti tantangan tentang hak cipta, hak kekayaan intelektual, itu juga merupakan tantangan sumber daya maupun tantangan dari infrastruktur. Itu ada beberapa tantangan. Masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, Mbak. Izin Ibu, bagaimana cara mengukur kualitas layanan suatu perpustakaan? Apakah layanan perpustakaan tersebut sudah cukup baik atau belum? Apakah ada indikator tertentu yang digunakan? Terima kasih. Oke, kalau berbicara mengenai kualitas layanan itu bisa diukur dari sumber informasi atau koleksi yang lengkap, yang relevan. Kemudian koleksi ya yang pertama tadi, atau sumber informasi, kemudian dari pustakawan yang kooperatif, yang aktif dan sebagainya, kemudian dari layanan yang cepat dan tepat serta akurat. Itu adalah beberapa pengukuran dari kualitas layanan perpustakaan. Oke, baik, sampai sini masih ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke, jadi kalau cukup, kita simpulkan materi hari ini adalah layanan perpustakaan ini merupakan bagian penting dari sebuah perpustakaan karena untuk melengkapi dari kebutuhan si pemustaka. Kemudian layanan berkualitas itu juga berperan sebagai peningkatan literasi serta pengembangan diri serta untuk perpustakaan itu termanfaatkan dengan baik. Itu kesimpulan pada hari ini. Oke, jadi karena hari ini adalah pertemuan ke-7, jadi minggu depan kita akan melakukan UTS. Silakan dibaca kembali pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Kemudian kalian harus mengeksplor materi-materi yang sudah saya berikan. Karena materi yang saya berikan ini cukup terbatas, kalian boleh mengeksplor dari sumber-sumber lainnya yang relevan dengan materi yang sudah diberikan. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya. Semoga ilmu dan materi yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.